menilai suatu kehidupan terletak dari usaha dan perjuangan seseorang, bahkan juga dengan jatuh bangunnya seseorang. Tunggu. Kata-katamu kok susah dimengerti. Bagaimana? Dengan pembicaraan seperti ini, sampai kapanpun tak akan kita dapatkan hasil. Ibu selalu minta agar Kartina memikirkan dan memperhatikan orang lain, keluarga lain. Tapi sebaliknya, Ibu tidak bersedia memikirkan dan memperhatikan Kartina. Ibu, tidakkah Ibu mengerti bahwa sikap dan perbuatan Ibu selama ini sungguh menyakitkan Kartina, membuat Kartina menderita lahir batin, Bu? Tina, jangan asal bicara kamu. Ibu begitu juga untuk kebaikanmu, untuk hari depanmu juga, untuk kebahagiaanmu. Untuk kebahagiaan Tina? Bohong, omong kosong. Tidak, itu tidak benar, tidak mungkin. Teater Sanggar Prativi mempersembahkan sandiwara serial Kartina, Gadis Kota. Naskah karya Hari Siswoyo, sutradara Fred Suban, teknik dan montase Joko SP. Dalam episode ketiga mengetengahkan Gadis Agunan. Segera hadir di ruang Anda, kisah hidup Kartina, gadis desa yang berusaha berjuang memperbaiki hidupnya lewat pelbagai tantangan. Ia tabah, ia berusaha tegak, mengharukan. Dikemas apik dan memukau dalam Kartina Gadis Kota, persembahan Rinso dan radio kesayangan Anda. Ikuti segera. Apa benar deterjen biasa lebih nyaman untuk tangan? Kita dengar Ibu Titi di Bogor. Buat arisan saya bawa gulai kambing, tapi di jalan, aduh, gulainya tumpah, kena baju, dan nodanya tak bisa hilang dengan deterjen biasa. Mestinya pakai Rinso. Tapi tangan saya, kakak bilang Rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Demi baju favorit, saya coba Rinso. Nodanya hilang. Kan kakak benar, Rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Nodanya hilang, dan tak ada masalah dengan tangan saya. Kirim pengalaman Anda ke Sanggar Cuci Rinso, PO Box 622, Jakarta 11001. Dalam seri yang ke-73 ini didukung oleh Lili Nurindasari sebagai Kartina, Eli Panca sebagai Ibu, Sunario sebagai Toto, Heristiono sebagai Padibroto, Hening sebagai Bu Sri, dan Chris Urspon pembawa cerita. Selamat menikmati. Pak Broto benar-benar terketuk ketika mendengar pengakuan dari Kartina yang menyatakan bahwa sebenarnya Kartina tidak mau dikawinkan dengan Toto, anaknya Pak Wiro. Ya, namun sudah menjadi watak Pak Broto yang boleh dikata sudah kenyang makan asam garamnya kehidupan ini, dengan sabar dan tekun mendengarkan keluhan-keluhan Kartina.
tidak bersedia dikawinkan dengan dia, Pak De. Tina tidak mencintai dia. Sampai kapanpun Tina akan menolaknya. Tina tidak mau. Iya, baiklah. Pak D mengerti perasaanmu. Juga Pak D mengerti kesulitanmu, Tina. Kartina ingin melanjutkan sekolah, Pak De. Tina ingin menjadi pandai. Tina ingin maju. Pak D setuju, Tina. Pak D sangat mendukung gagasanmu itu. Dan itu akan tercapai kalau Tina tidak buru-buru kawin dan punya anak, Pak De. Baiklah, Tina, baik. Semua alasanmu itu akan Pak D ingat. Dan pada saatnya nanti Pak D ajukan. Begini, Pak D akan menemui ibumu. Dan kalau memang perlu dengan kamu juga. Untuk membicarakan bagaimana sebaiknya kita menghadapi keluarga Bapak dan Ibu Wiro nanti. Bagus sekali, Pak De. Pak D akan segera ke rumahmu. Tolong sampaikan kepada ibumu ya. Kapan Pak De akan ke rumah? Mudah-mudahan malam ini nanti. Baik, Pak De. Terima kasih. Kalau begitu, Parang, Tina nyon pamit. Kok cepet-cepet saja toh? Mau kemana lagi? Kepengen soan ke Ibu Sri. Bu Sri? Loh, Bu siapa itu? Itu, Pak De, bekas guru dan wali kelas Tina sewaktu masih di SMA dulu. Oh, iya. Dia baik sekali. Tina sudah kangen dengan beliau. Syukurlah kalau begitu, Tina. Menghilangkan noda kunyit. Oleskan bagian yang terkena noda dengan air kapur sirih. Diamkan beberapa menit, kemudian rendam dalam larutan air panas dan rinso selama 10-15 menit. Kucek dan bilas hingga bersih. Apa benar deterjen biasa lebih nyaman untuk tangan? Kita dengar Ibu Titi di Bogor. Buat arisan saya bawa gulai kambing. Tapi di jalan, aduh, gulainya tumpah. Kena baju dan nodanya tak bisa hilang dengan deterjen biasa. Mestinya pakai rinso. Tapi tangan saya, kakak bilang rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Demi baju favorit, saya coba rinso. Nodanya hilang. Dan kakak benar, rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Nodanya hilang. Dan tak ada masalah dengan tangan saya. Kirim pengalaman Anda ke Sanggar Cuci Rinso, PO Box 622, Jakarta 11001. Halo Tina. Mau kemana? Mau ke rumah Ibu Sri. Terima kasih, Mas. Tina ingin jalan kaki saja. Tina, rasanya kangen sekali untuk bisa jalan di kampung ini. Kan lebih enak naik mobil daripada jalan kaki, Tina. Apalagi siang hari begini. Panas kan? Terima kasih. Kenapa kamu tidak datang ke rumahku? Aku, Bapak dan Ibu telah menunggu-nunggu kamu. Jangan takut. Tina pasti akan datang ke rumah Mas Toto. Bahkan dengan Ibu juga. Kapan? Sesuai dengan perjanjian yang telah kami sepakati. Besok malam. Besok malam? Kenapa aku belum diberitahu ya? Kenapa Bapak dan Ibu diam saja? Maaf, Mas. Permisi ya. Tina akan ke rumah Ibu Sri. Ayolah, naik saja ke mobilku ini. Bukankah mobil ini tak lama lagi juga akan menjadi milikmu juga? Aduh, bagaimana ya? Tina, benar-benar terima kasih, Mas. Tina ingin jalan kaki saja. Ya, okelah. Untuk kali ini bolehlah. Tapi untuk lain kali, kamu mesti mau menuruti permintaanku. Permisi, Mas. Iya. Kurang ajar. Menolak permintaanku. Tunggu. Sebentar ya. Oh, kamu Tina. Betul, Bu. Ayo masuk. Aduh, kapan kamu pulang ini? Belum lama kok, Bu. Baru 3 hari yang lalu. Ayo silakan duduk dulu.
Wah, ya begini ini rumah ibu. Dari dulu sampai sekarang, ya begini-begini terus. Tidak ada kemajuannya. Ibu Sri bisa-bisa saja. Iya, ada perlu apa ini? Kartina sudah kangen sama ibu. Karenanya Kartina sowan ibu kemari. Wah, sama. Ibu juga sudah kangen. Ibu sudah kangen sekali sama kamu. Ada perlu penting apa ini, Tina? Tidak terlalu penting, Bu. Tapi Tina merasa ada baiknya kalau ibu mengerti juga. Maksud Tina, sekalian minta bantuan ibu. Wah, kamu bikin hati ibu jadi deg-degan begitu. Begini, Bu. Kalau ibu tidak keberatan, kami mohon agar ibu nanti malam bisa datang ke rumah Tina. Hah? Datang ke rumahmu? Ada perlu apa di rumah Tina? Kamu mengadakan tukar cincin ya? Tidak, Bu. Tidak. Tapi sebetulnya Tina minta maaf, Bu. Tina mau minta bantuan ibu untuk mengadakan pembicaraan dengan Pak D dan Ibu Tina. Pembicaraan tentang apa itu? Pembicaraan untuk menghadapi Bapak Wirosugih, Bu. Maksudnya untuk membatalkan rencana yang telah disepakati oleh ibu untuk menikahkan Tina dengan Toto, anaknya Pak Wirosugih itu, Bu. Membatalkan rencana pernikahanmu? Mana mungkin, Tina? Semua orang di sini sudah tahu siapa Pak Wiro itu, Tina. Dan ibu terus terang saja enggan untuk ikut campur dalam urusan ini. Bisa panjang nanti buntutnya. Maksud Tina hanya di rumah Tina saja, Bu. Nanti malam saja, Bu. Ibu Tina mohon agar bersedia memberikan penjelasan serta alasan-alasan yang sekiranya pantas diajukan. Jadi tidak harus berhadapan langsung dengan keluarga Bapak Wiro, Bu. Memberikan masukan untuk Pak D dan ibu saya saja, Bu. Tapi Tina, ibu ini bukan apa-apamu, bukan sanak familimu. Tapi Bu Sri adalah bekas guru saya, bahkan bekas wali kelas saya. Ibu banyak mengenal diri saya, dan ibu banyak tahu masalah-masalah pribadi Tina. Tina yakin gagasan serta masukan ibu akan sangat berguna. Baiklah Tina. Kalau memang begitu niatmu, ibu akan usahakan. Apa benar deterjen biasa lebih nyaman untuk tangan? Kita dengar Ibu Titi di Bogor. Buat arisan saya bawa gulai kambing, tapi di jalan, aduh, gulainya tumpah, kena baju, dan nodanya tak bisa hilang dengan deterjen biasa. Mestinya pakai rinso, tapi tangan saya, kakak bilang rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Demi baju favorit, saya coba rinso. Nodanya hilang. Dan kakak benar, rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Nodanya hilang, dan tak ada masalah dengan tangan saya. Kirim pengalaman Anda ke Sanggar Cuci Rinso, PO Box 622, Jakarta 11001. Jadilah malam itu diadakan pertemuan sederhana di rumah Kartina. Dan hanya dihadiri oleh Pak Dibroto, Bu Guru Sri, ibunya Kartina, dan tentunya Kartina sendiri. Wah, tepat sekali. Kalau pada malam hari ini juga hadir di sini Ibu Sri. Beliau ini pernah menjadi guru dan sekaligus wali kelas Kartina sewaktu masih sekolah di SMA di kampung sini. Dan pasti akan banyak gagasan Bu Sri ini yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bu Sri. Saya pun juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Bahkan saya, sekalipun sebetulnya bukan sanak famili dari keluarga di sini, namun saya sungguh merasakan dianggap sebagai keluarga sendiri. Dan saya menganggap Kartina ini tak ubahnya sebagai anak kandung saya sendiri. Bahkan beberapa persoalan pribadi yang dihadapi Kartina,
sedikit banyak saya mengetahuinya. Syukur kalau Ibu Sri bersedia membantu kami. Bukan saja sampai di sini, melainkan juga nanti bila harus berhadapan dengan keluarga Bapak Wiro. Bu, saya sudah berterus terang kepada Kartina bahwa saya merasa tidak enak bila harus berurusan dengan beliau. Bukankah banyak orang telah mengerti siapa beliau itu? Bu, kami sangat memerlukan bantuan Ibu. Ya, saya belum berpikir sejauh itu, Pak. Sedangkan sekarang ini, yang terpikir oleh saya, apa mungkin untuk membatalkan rencana yang sudah disepakati oleh Ibu Karso dan Pak Wiro Sugih? Ini masalahnya, Pak. Saya rasa masih saja mungkin, Bu. Tapi untuk itu perlu keterangan, alasan serta pemikiran-pemikiran yang betul-betul kuat dan masuk akal, Bu. Sehingga dari pihak kami tidak dituduh mencari-cari alasan, Bu. Ya, memang ada beberapa alasan seorang anak perempuan putus sekolah. Iya, Bu Sri. Misalnya saja, tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Tidak adanya perhatian dari orang tua, sekalipun biayanya ada. Dan juga, anak harus membantu orang tua kerja. Ada juga, anak itu harus mengurusi adik-adiknya. Atau karena anak itu memang tidak mampu otaknya, tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan masih banyak lagi yang lain. Antara lain, ada permasalahan, ada problem, entah itu tiba-tiba sakit, cacat tubuhnya, atau sebab lainnya. Misalnya saja seperti Kartinah ini. Tapi bukan karena saya menikah, Bu, dan saya tidak putus sekolah. Saya pindah sekolah ke kota, ke Jakarta, Bu. Memang benar. Tapi kepindahanmu ke Jakarta kan antara lain dikarenakan masalah hendak dinikahkan itu juga. Tina, setidak-tidaknya ada kaitannya dengan itu, bukan? Tina ke Jakarta karena Tina ingin sekolah dulu. Tina ingin maju, Bu. Ya, sebab kamu punya pemikiran kalau kamu menikah sekarang juga, kamu harus berhenti sekolah. Dan siapa tahu harus segera menggendong bayi. Benar sekali kata-kata Ibu Sri. Dan kenapa anak harus menikah, Bu? Tentu ada pula sebab-sebabnya ya, Bu Sri. Ada tentu, Pak. Dan khususnya, kita bicara menikah pada usia muda. Dan menikah secara dadaan, tiba-tiba. Antara lain, karena telah terlanjur hamil. Tentu ini untuk menutupi rasa malu atau aib. Atau karena masalah pekerjaan. Atau tugas. Harus segera menikah karena mendapat tugas di kota lain, pulau lain, ataupun di luar negeri. Atau pula harus segera dinikahkan karena tekanan seperti himpitan ekonomi keluarga yang begitu berat dan sangat memprihatinkan. Ya, misalnya saja terlibat atau terjerat hutang dan tidak bisa mengembalikannya. Maka harus ada yang dijadikan jaminan, yang harus dijadikan silih. Dan itu biasanya adalah anaknya, perempuan. Memang ini berat, Bu. Tapi di balik ini juga ada kesulitan lain yang tak kalah beratnya. Betul, Bu Sri. Hutang yang sebegitu banyak, bertumpuk, dan tak mungkin bisa kami kembalikan, Bu. Puluhan juta rupiah, Bu. Padahal hanya dengan merelakan seorang anak saya, habis semuanya, beres persoalannya. Bahkan hidup keluarga kami akan jadi baik, Bu. Salahkah pikiran saya ini? Dan lagi, mau apa lagi, Bu? Masih lelaki yang seperti apa lagi? Bukankah kawin dengan seorang anak dari keluarga Pak Wiro itu merupakan suatu untung besar? Banyak anak perempuan yang menginginkan itu, tapi tak ditanggapinya. Bukankah Kartina akan dikatakan bodoh dan tidak tahu diri kalau menolak Mas Toto jadi suaminya, Bu? Ya, bagaimana ya, Bu? Itu saja, Bu. Dan itulah pula yang selama ini jadi beban hidup saya, yang mengacaukan pikiran saya. Iya, Bu. Saya paham itu. Nah, yang harus kita pikirkan sekarang ini, justru bagaimana caranya untuk bisa memperhatikan dua kepentingan ini. Dan tanpa merugikan satu terhadap yang lainnya. Tanpa mengorbankan salah satu pihak. Ya, semua hutang uang yang ada dikembalikan. Benar sekali itu. Tapi bagaimana caranya untuk mengumpulkan uang yang sudah dikatakan berpuluh-puluh juta itu? Bahkan bisa jadi bukan hanya berpuluh-puluh juta, melainkan ratusan juta.
Apa benar deterjen biasa lebih nyaman untuk tangan? Kita dengar Ibu Titi di Bogor. Buat arisan saya bawa gulai kambing, tapi di jalan, aduh, gulainya tumpah, kena baju, dan nodanya tak bisa hilang dengan deterjen biasa. Mestinya pakai rinso, tapi tangan saya, kakak bilang rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Demi baju favorit, saya coba rinso. Nodanya hilang. Dan kakak benar, rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Nodanya hilang, dan tak ada masalah dengan tangan saya. Kirim pengalaman Anda ke Sanggar Cuci Rinso, PO Box 622, Jakarta 11001. Kuis drama serial Kartina Gadis Kota tahap 11. Pertanyaan: dengan keluarga siapa Bu Karso, ibunya Kartina, terjerat hutang sehingga ia terpaksa menyetujui rencana perkawinan Toto dengan Kartina sebagai pembayar hutang-hutangnya? Rinso juga tersedia dalam kantong isi 500 gram. Benar atau salah? Kirimkan segera jawaban ke stasiun radio kesayangan ini sebelum penyiaran nomor seri ke-77. Sertakan juga nama dan identitas lengkap. Bagi 5 pengirim pertama yang jawabannya benar, tersedia paket kenangan dari sponsor. Selamat mengikuti. Untuk memudahkan pada waktu menyetrika, dahulukan bagian lipatan-lipatan, keliman, baru kemudian kerah, kantong, dan lengan. Bagian badan disetrika terakhir. Kehadiran Ibu Guru Sri sungguh memberikan masukan pemikiran yang sangat berguna. Bahkan membuka kepemikiran yang lebih luas. Tapi juga belak-belakan tanpa tedeng aling-aling. Nah, bisakah cara itu diterima oleh Ibu Kartina? Gimana selanjutnya? Mau tahu? Ya, tunggu aja besok. Oke? Dadah. Baru saja berlalu dari ruang Anda, serial Kartina Gadis Kota. Apa yang akan dilakukan Ibu Kartina untuk menghidupi keluarganya? Bagaimana pula hari depan Kartina dan kedua adiknya? Ikuti terus serial Kartina Gadis Kota. Persembahan Rinso dan radio kesayangan Anda setiap hari pada waktu dan gelombang yang sama.